Bayangin aja gitu, dari yang biasanya lu kencing duduk, sekarang lu harus kencing berdiri. Dari yang biasanya lu adem ayem aja, tiba-tiba lu harus ngeluarin darah selama 1 minggu. Menarik kan? What is up you guys? Welcome back to my YouTube channel. Kalau kalian udah nge-follow gue di Instagram @sarahkristianika_, kalian pasti tahu bahwa gue akhir-akhir ini baru aja ngepost tentang romance book trope, alias plot-plot yang sering dipakai di buku-buku bergenre romance. Tadinya gue mau ngepost part 2 di Instagram, tapi kalau pakai Instagram, pakai carousel gitu yang mode swipe, gue cuma bisa ngepost paling mentok 7 trope satu postingan. Padahal romance trope itu banyak banget. Jadi gue memutuskan untuk bikin video YouTube aja untuk ngebahas soal romance trope ini, cause ya girl need some content. Sebelum kita mulai dengan ranking romance book trope-nya, gue mau ngasih tahu dulu tier-tier apa aja yang kita pakai. Yang pertama, hell yeah, yang artinya gue suka banget. Yang kedua yaitu like it, yang artinya gue suka tapi nggak yang segimana banget. Yang ketiga yaitu meh, yang artinya boleh lah, kayak kalau nggak ada juga gue nggak nyari, tapi kalau ada di buku ya gue baca. Keempat, it depends, artinya ya basically semua trope sih bisa dimasukin ke golongan it depends ya. Tapi di sini lebih ke lu beneran ragu-ragu lu suka atau enggak karena berbagai macam faktor yang lu pertimbangkan. Yang terakhir yaitu not for me, yang artinya gue nggak suka. Tapi balik lagi, ini penilaian subjektif. Jadi apa yang gue nggak suka bisa aja kalian suka dan vice versa. Gue mau ngingetin dulu bahwa gue baca buku romance itu untuk escapism, untuk gue lari dari kenyataan supaya gue bisa merasa happy dan berbunga-bunga dan doki-doki. Jadi seringkali gue memproyeksikan diri gue sebagai karakter utama dalam cerita tersebut. Jadi nanti penilaian gue sangat-sangat tergantung dari personality gue dan experience yang gue miliki dengan buku-buku semacam ini atau dengan trope-trope semacam ini. Langsung aja kita mulai dengan trope yang pertama, ABO. Ini gue tahu tentang werewolf, dimana ada alpha, beta, dan omega. Biasanya beta itu kayak yang wolf biasa gitu. Alpha adalah pimpinannya yang lebih dominan, mengatur, berwibawa, punya kuasa mutlak. Sedangkan omega itu biasanya yang lemah, ringkih, cuman bisa nurut, nggak bisa apa-apa, nggak guna. Nah itu. Tapi ada juga yang bikin ini dalam setting manusia. Jadi kayak alternate universe, dimana manusia semua selain punya gender cowok dan cewek, mereka juga digolongkan dalam alpha, beta, omega, which menurut gua sangat-sangat problematik dan not for me. Gua nggak suka aja dengan gagasan bahwa alpha dan omega kalau lagi in heat itu bisa kehilangan logika, terus mereka nggak bisa mengendalikan diri, lalu mereka hanya itu kayak merendahkan manusia, ngerti gak sih? Lu punya insting untuk bereproduksi, lu punya nafsu, but lu juga masih punya logika cuy. Manusia itu kan beda sama hewan karena manusia punya logika. Even werewolves, lu basically setengah manusia, jadi masih ada kemanusiaannya. Jadi itu bukan alasan bagi lu untuk gak bisa mengendalikan insting dan nafsu. Amnesia fiction, cara paling males untuk bikin konflik. Ceritanya juga gitu-gitu lagi. Yang amnesia tetap akan jatuh cinta untuk kedua kalinya sama love interestnya, karena cinta itu gak pakai kepala tapi pakai hati. Dan ujung-ujungnya mereka bakal ingat, lalu mereka berakhir bersama bahagia selamanya. I'll put it in meh, karena meskipun gue ngomel-ngomel kayak gini, gue gak bisa memungkiri bahwa gue tetap baca. Angst, cerita-cerita sedih dan nyesek. Hell to the
gara-gara gue bukan tipe orang yang mudah mengeluarkan perasaan deh. Menunjukkan perasaan tuh kayak menunjukkan kelemahan. Otomatis badan gue itu menolak menunjukkan perasaan meskipun gue pengen. Ada banyak hari dimana gue merasa sedih, tapi air mata gue gak bisa keluar. Padahal nangis tuh sebuah hal yang wajar, yang lumrah. Bahkan menurut gue manusia itu harus rutin nangis dalam jangka waktu tertentu, tergantung orang masing-masing. Gak bisa lu kayak setahun sama sekali gak nangis tuh, it's not healthy. So, angst stories really help me cry my heart out. Arranged marriage, pernikahan yang diatur. Ini sudah pasti not for me. Gua nggak bisa melihat apa romantisnya dari pernikahan yang diatur. Oke, gua tahu orang-orang akan bilang, tapi Sar, pernikahan itu bukan hanya tentang perasaan. Pernikahan itu tentang komitmen. Gua setuju. Tapi susah juga gitu buat berkomitmen kalau lu nggak punya perasaan atau lu nggak punya ketertarikan terhadap orang yang lu nikahi gitu. Good and bad. Jadi ini kombinasinya bisa dua macam. Bisa bad boy, good girl, atau bad girl, good boy. Kalau ini bad boy dan good girls, gue gak suka. Gue emang baca untuk escapism, tapi gue punya prinsip yang gak bisa gue langgar, yaitu escapismnya gak boleh harmful terhadap generasi-generasi muda di Indonesia. Bad boy sama good girl itu banyak banget diromantisasi. Jadi jangan heran kalau banyak cewek-cewek yang kena white knight syndrome atau savior syndrome, dimana mereka tuh merasa bahwa mereka harus menolong, membantu, menyelamatkan cowok-cowok yang bermasalah ini. Dia pasti akan berubah suatu hari nanti dengan kekuatan cinta. Itu tuh bahaya banget. Ujung-ujungnya ceweknya cuy yang banyak dirugikan. Entah secara material, secara fisik, secara waktu, secara energi. Gue udah banyak banget bertemu orang-orang yang menderita penyakit white knight syndrome ini. So, no, bad boys and good girls is a big no-no. Nah, kalau bad girls sama good boy, ini juga sebenarnya gue nggak suka. Tapi mungkin karena masyarakat kita masyarakat patriarki ya. Cewek kalau mau nakal kayak apa juga, lu bisa menimbulkan bahaya apa sih ke good boy ini? Paling yang lu rusak kebiasaan ya kan. Mungkin dulu good boy nggak ngerokok, sekarang jadi ngerokok. Dulu nggak suka mabok, sekarang jadi mabok. Paling gitu doang. Tapi nggak yang bener-bener harmful kayak kalau bad boy ke good girl gitu. Jadi gue akan taruh di it depends. Karena gue pernah baca cerita bad boy good girl yang bagus, yaitu di duologi Six of Crows, dimana basically pesan moralnya adalah yang cewek tidak memaksakan diri untuk menyelamatkan, menolong yang cowok. Yes, they do have feelings for each other, they do love each other, tapi mereka nggak berakhir bersama karena masing-masing dari mereka harus introspeksi dulu, harus berkembang dulu secara individu sendiri-sendiri sebelum mereka akhirnya bersama. Jadi menurut gua kalau moral of the story-nya bagus, gua mau baca cerita-cerita beginian. Accidental babysitting. Cerita ini biasanya tentang main couple yang tiba-tiba harus ngurus bayi atau anak kecil. Biasanya sih anak tetangga atau keponakan yang dititipin gitu. Jujur aja, gue gak suka baby, gue gak suka anak kecil. Meskipun karakter utama yang gue proyeksikan mungkin suka anak kecil, terus mungkin dia juga berhasil mengurus anak kecil tersebut, tapi tetap membaca itu adalah sesuatu yang stressful buat gue. Jadi gue akan taruh ini di not for me. Baby fiction. Sudah tahu ini pasti di not for me. No explanations needed. I just don't like kids. Billionaire and naive girl. Gue memang naif dan gue rakyat jelata.
Tapi entah kenapa, gua nggak punya perasaan yang terlalu mendalam tentang cerita-cerita seputar billionaire and naive girl. Tapi Sar, lu kan baca buku buat escapism. Ya, tapi gua nggak merasa kejelataan gua ini sebagai hal yang gua perlu sesali atau gua harus merasa sedih. Jadi, kalau ada buku tentang billionaire trope ini ya gue baca, kalau enggak juga gue nggak nyari. Bodyguard. Oh, hell to the yeah. Siapa sih yang nggak suka cerita tentang bodyguard? I mean, the potential. Betapa banyak hal-hal romantis yang bisa terjadi karena si bodyguard ini mati-matian berusaha melindungi kliennya. Ditambah lagi konflik bahwa ya bodyguard kan harusnya bersifat profesional ya, no baper-baper. Dan bayangkan konflik-konflik lain yang mungkin terjadi karena bodyguard ya cuma rakyat jelata, sedangkan kliennya biasanya anak orang kaya, anak pejabat, artis. Apalagi kalau kliennya yang kekeh pengen si bodyguard ini jatuh cinta sama dia. Bayangin gimana caranya dia melawan kebaperan tersebut dan berusaha stay professional. It got even better. Body swap, pertukaran tubuh. Ini kayaknya gua taro di like it. Trope ini tuh punya banyak banget potensi untuk jadi lucu dan menarik kalau dilakukan dengan baik. Lu bayangin aja gitu, dari yang biasanya lu kencing duduk, sekarang lu harus kencing berdiri. Dari yang biasanya lu adem ayem aja, tiba-tiba lu harus ngeluarin darah selama 1 minggu. Menarik kan? Cuman selama ini sih gue kalau baca body swap trope itu gue cuman nemunya di shoujo manga. Gue kayak pernah baca sekali doang di novel, cuman itu novel jadul banget, waktu gue SD gue baca. Gue lupa judulnya apa. If you guys have a romance novel yang menggunakan trope body swap, let me know. Bully, not for me. Gue nggak bisa ngerti aja gitu, gimana mungkin ada hal romantis yang muncul dari tindakan pembulian. Kalau kalian udah pernah dibully, kalian pasti ngerti maksud gue. Terus gue merasa ini sangat berbahaya untuk pembaca-pembaca cewek yang masih tidak bisa membedakan antara halu, escapism, fantasy dengan dunia nyata. Bahaya banget sih menurut gue meromantisasi bullying. Oh, dia tuh gangguin lu karena dia tuh suka sama lu. Doctor and Nurse. Kayaknya gue masukin di It Depends. Karena gue tuh anak IPS, jadi gue tuh agak kurang ngerti gitu soal yang berbau-bau sains. Jadi kalau ada penjelasan medis, istilah-istilah kedokteran, gue tuh suka pusing gitu bacanya. Antara gue skip atau gue baca, tapi gue end up googling karena gue pengen tahu lebih gitu soal apa yang mereka jelasin. Dan untuk baca buku kayak gitu sedikit melelahkan buat gue. Tapi at the same time, kalau misalkan cerita itu berfokus pada dinamika hubungan doctor and nurse, tapi nggak menjelaskan tentang gimana lingkungan pergaulan mereka di rumah sakit, politik rumah sakit, hubungan antara pasien dengan dokter, pasien dengan perawat. Gue kecewa sih bacanya, karena jadinya settingnya kayak cuma tempelan doang. Itu berarti kayak generic love story aja. Kenapa harus perawat dan dokter gitu? Enemies to lovers. Jujur, gue pribadi suka banget dengan trope ini. Tapi, gue tahu banyak banget penulis yang jatuhnya jadi kayak melanggengkan toxic relationship dengan menggunakan trope ini. Jatuhnya bullying, jatuhnya kekerasan, pokoknya nggak banget deh. Jadi gue taruh di It Depends. Sumpah, trope ini tuh punya banyak banget potensi, konflik, dan scene romantis yang bisa digali. Apalagi kalau dicampur dengan genre fantasi. Gue suka membaca proses gimana mereka saling menerima perbedaan satu sama lain dan berkompromi supaya mereka bisa bersama.
established relationship. Main couple-nya itu udah pacaran atau udah married. Jadi konflik-konflik ceritanya yaitu lebih ke menguji cinta dari kedua orang ini. Apakah mereka tetap bersama atau mereka bakal pisah. Nih, let's be real, PDKT itu lebih seru daripada ketika udah dapet orangnya. Iya kan? Ngaku deh. Go like, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasi kalau kalian juga sesama book lovers yang suka konten-konten beginian. I'll see you next time. Bye-bye.